Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS adalah sebuah framework CSS. Jadi dengan Tailwind CSS dapat membantu kita membuat atau mendesain halaman-halaman web kita itu jauh lebih baik dan lebih cepat. Karena kita tinggal menggunakan saja dan kita juga bisa memodifikasinya. Nah, Tailwind CSS ini bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan link CDN. Jadi sebetulnya kita disediakan link CDN. Di sini kita tinggal masukkan link CDN tersebut di dalam halaman web kita. Jadi bisa kita lihat seperti di bawah ini. Jadi ini diletakkan di dalam head pada file HTML kita. Nah, tetapi ketika kita menggunakan link CDN ada banyak kelemahan. Jadi kelemahannya itu dia tidak bisa dimodifikasi ya. Kita tidak bisa memodifikasi banyak hal di dalam itu ya. Jadi contoh saja kita tidak bisa mengcustomize Tailwind default term. Jadi termnya itu default ya, kita tidak bisa mengubahnya ya. Lalu kita tidak bisa menggunakan directive seperti apply, variance dan sebagainya ya. Kita tidak bisa mengaktifkan tarian-tarian tambahan seperti group focus. Kita tidak bisa menginstal third party plugins ya. Kita tidak bisa menggunakan trace check unused style ya. Jadi ada banyak sekali kelemahan ketika kita menggunakan CDN. Nah, pada video ini saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan CDN ya, karena untuk menggunakan CDN tinggal sangat mudah maksudnya ya, kita tinggal kopikan saja link ini ke dalam tag HTML kita di antara head ya, di antara tag head ya, head buka dan head tutup seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginstal Tailwind CSS menggunakan npm ya. Dengan kata lain, nanti kalau kita menggunakan atau kita menginstalnya menggunakan npm itu jauh lebih baik ya. Kita bisa mengcustomize-nya, kita bisa mengubahnya nanti dan sebagainya ya. Jadi dia lebih dinamis lah ya, seperti itu ya. Oke, apa saja yang kita perlu lakukan? Yang pertama, ini sudah saya catat ya step-stepnya. Jadi kalau kita ingin menuju ke framework Tailwind CSS itu bisa ke URL ini ya, tailwindcss.com seperti yang saya perlihatkan tadi di sini ya. Jadi ini halaman home-nya, halaman berandanya. Jadi bisa dilihat di sini ada documentation, lalu di sini nanti ada installation ya, seperti yang kita sudah buka tadi ya. Lalu ada dua cara menggunakan framework Tailwind ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, menggunakan URL CDN atau kita install paket Tailwind-nya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan npm. npm itu Node Package Manager. Jadi sebuah bawaan dari Node.js ya. Jadi ketika kita mau menggunakan manager package seperti npm, karena manager package ini ada juga seperti Composer ya, biasanya itu berbasis PHP ya, biasanya kita gunakan untuk install Laravel seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan npm, itu bawaan dari Node.js ya. Jadi untuk kita bisa menggunakan Node Package Manager Node ini, kita perlu install terlebih dahulu Node.js ya. Jadi untuk menginstalasinya nanti bisa masuk ke URL ini ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini node.js.org ya. Nah, versi saat ini adalah versi yang stable-nya itu versi 14.17.6 ya. Jadi kalau sudah download, nanti silakan diinstalasi. Untuk instalasi sangat gampang sekali ya. Nah, saya sudah menginstalasinya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Jadi untuk mengecek apakah Node.js sudah terinstall di dalam komputer kita, jadi kita bisa menggunakan perintah node -d. Nah, seperti ini. Saya menggunakan versi 14.16.0, jadi di bawah versi yang saat ini ya. Kalau versi saat ini kan 14.17.6 ya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Oke, setelah kita install, nah sebetulnya ini opsional ya. Kita perlu install git bash ya.
Git bash ini sebetulnya opsional, bisa tidak perlu kita install. Kenapa? Kalau kita tidak install nanti kita bisa menggunakan command prompt bawaan dari Windows ya, seperti ini, atau kita bisa menggunakan PowerShell ya. Nah, ini juga bawaan dari Windows ya. Nah, jadi sama Git bash itu juga fungsinya kurang lebih seperti apa command prompt sama PowerShell tadi ya. Oke. Nah, ini opsional ya, perlu tidaknya itu nanti dipilih saja. Nah, kalau seandainya ingin menginstalnya nanti silakan kunjungin di situs ini ya, git-scm.com. Jadi seperti ini ya. Jadi tampilan awalnya nanti seperti ini. Bisa di-download nanti ya. Waktu di-download nanti ada banyak pilihan sesuai dengan sistem operasinya kita gunakan. Di sini ada Mac OS, Windows, Linux ya. Saya menggunakan yang versi Windows karena saya menggunakan Windows ya. Oke, kalau sudah diinstal nanti seperti ini ya. Kita bisa buat misalnya di sini ya. Misalnya project my project misalnya ya. My project misalnya di sini. Nah, di sini kita klik. Nah, kalau kita menggunakan Git bash tadi, kita cukup klik kanan, nanti kita pilih aja Git bash ya. Sehingga kita sudah terbuka ya di dalam directory my project-nya. Seperti itu ya. Jadi sangat memudahkan kita ya. Tetapi kalau kita tidak mau instalasi, kita harus menggunakan command prompt atau PowerShell tadi ya. Nah, command prompt atau PowerShell tadi secara default dia ada di sini C user ya, ini nama usernya. Kalau kita lihat dir ya, apakah desktop ada di dalam user tersebut ya, kita coba aja ya, kita coba cari ya. Ini agak sangat merepotkan ya maksud saya ya gitu, karena kita harus misalnya nih ya, kita harus menggunakan perintah-perintah command prompt ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia, nah di sini tadi kan ada my project. Nah, nih, jadi kita masuk di sini my project. Nah, seperti ini, ya. Oke. Nah, saya akan menggunakan Git bash. Jadi dengan menggunakan Git bash, saya buat projectnya, lalu saya klik 2 kali dan saya klik kanan, nanti Git bash ya. Ya, jadi silakan instalasi Git bash ya. Caranya nanti download terlebih dahulu versinya ya, nanti lalu diinstalasi, di next aja ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan tahap yang pertama ya. npm ini nanti akan ada ketika kita sudah menginstal Node.js tadi ya, yang kita sudah download dan kita install di tahap pertama ini ya. Jadi yang ini tadi ya, kita download dan kita install. Nah, nanti setelah itu kita pakai perintah npm init -y ya. Jadi npm init -y. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dir ya, di sini ada sebuah file namanya package.json ditambahkan secara otomatis ya. Lalu setelah itu kita buat perintah selanjutnya npm install tailwind css auto prefixer ya. Jadi dengan auto prefixer ini itu memudahkan kita supaya nanti sintaks CSS kita itu mendukung semua jenis web browser ya. Jadi kalau kita lihat nanti seperti ini nih contohnya ya. Di sini kalau nggak salah ada contohnya. Nih seperti ini. Kita mau menjalankan transition ya. Hanya saja nanti ketika kita menjalankan CSS transition atau perintah transition di CSS ya, itu tidak semuanya akan support oleh web browser ya. Hanya web browser tertentu. Nah, supaya kita meyakinkan itu support di semua web browser, kita harus menambahkan prefix di depannya. Seperti ini nih. WebKit transition itu berarti akan support di browser Chrome ya, sama browsernya ada di Android, karena Android kan menggunakan Google Chrome ya. Lalu nanti kita tambahkan secara otomatis, nanti kalau auto itu nanti ini ditambahkan ya, MOZ ini nanti secara otomatis ditambahkan, yang mana disupport oleh Firefox ya,
MS ini nanti supaya transisnya kita nanti bisa berjalan di web browser Internet Explorer ya. Lalu bisa kita lihat ada banyak sekali ya. Nah, jadi kita perlu tambahkan auto previser supaya nanti Tailwind CSS kita itu ada banyak trafficnya sehingga nanti ketika kita membuatkan ketika kita membangun sebuah project menggunakan Tailwind CSS, web kita itu nanti bisa dijalankan dengan baik di setiap web browser yang ada karena di situ auto previsernya ditambahkan secara otomatis dan otomatis nanti akan disupport atau bisa berjalan di semua web browser ya seperti itu ya. Oke, kita coba ya npm install tailwind css ya auto ya prefixer ya prefixer. Nah seperti ini kita tunggu ya. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita lihat nanti there. Nah, di sini otomatis nanti ditambahkan sebuah folder node modules, lalu package minus log.json ya. Oke. Nah, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai web editor saya ya. Sebetulnya ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nanti silakan dipilih yang mana ya. Tapi kalau seandainya ingin menggunakan Visual Studio Code bisa di-download di sini ya. Visual Studio Code ini dikembangkan oleh Microsoft dan sifatnya free, jadi sangat free, bisa kita gunakan sebebas mungkin ya. Oke, jadi silakan kunjungin URL ini. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, silakan nanti di-download ya, di-download. Oke, saya menggunakan versi Windows ya. Nah, setelah kita download, kita install. Nah, nanti otomatis kita tuliskan root spasi titik. Nah, secara otomatis nanti dia akan membuka Visual Studio Code ya. Seperti ini. Oke, ini dipilih saja. Yes, I trust ya. Boleh diklik itu yes, I trust di autos ya, seperti ini. Nah, oke. Seperti inilah file dan folder yang ada di dalam my project ya. Oke, sekarang kita coba ke step selanjutnya. Nah, kita bisa buatkan tailwind.css di dalam src. Jadi di dalam src ini sifatnya opsional ya, tidak perlu tidak ya boleh di dalam directory apa ya seperti itu ya. Lalu nanti ada style.css ya di dalam this ya seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Jadi saya buatkan src yang terlebih dahulu ya. Lalu saya buatkan directory this, ini untuk distribution maksudnya ya. Ketika nanti telah jadi ya halaman web kita yang kita ambil nanti yang pada distribution ini ya seperti itu ya. Oke, di dalam ini src ini saya buatkan tailwind ya .css. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini saya buatkan sebuah file style.css ya. Nah, di dalam tailwind.css ini nanti kita tambahkan beberapa baris perintah ya, yaitu tailwind bus ya, seperti ini. Lalu tailwind components ya, seperti ini. Lalu tailwind utilities ya, seperti ini. Oke, nah ini bisa dilihat sebetulnya di situsnya ya. Jadi waktu kita lihat installation di sini, nah nanti kita bisa lihat. Nah nih, tailwind base ya, tailwind components ya, tailwind components ya, tailwind utilities. Jadi kalau seandainya ragu, tulisannya takut salah, kita copy aja bisa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita copykan, kita pastikan seperti ini. Oke, ya. Itu untuk meyakinkan kalau tulisan kita nanti akan
Benar ya. Oke. Nah, lalu kita sedikit edit pada package JSON ya, supaya nanti kita bisa jalankan ya, yaitu pada scriptnya ini ya, package JSON ini. Nah, ini dia. Jadi ini di sini kan tes ya, kita buat seperti ini. Build CSS ya, boleh build saja, tapi di sini saya buat build CSS. Nah, nanti ya perintahnya nih ya, ada di sini nih ya. Oke, nih ya, nanti bisa dikopikan ya. Jadi npx di sini ya, kita coba npx ya. Lalu apa lagi? Tailwind CSS minus CLI ya. Tailwind CSS dash CLI, dan supaya yang di download itu yang versi terakhir nanti kita tambahkan latest ya, latest. Nah, seperti ini ya. Lalu build ya, build. Nah, tailwind kita di dalam src ya, makanya nanti di sini src ya, tailwind.css. Lalu nanti outputnya kita letakkan di dalam style ini ya. Style ini kan di dalam dis ya, distribution ya, style.css. Nah, sebetulnya di sini boleh ditambahkan untuk ini sebagai inputan ya, boleh ditambahkan minus i seperti ini ya, karena ini adalah sebagai inputannya, nanti di download dan hasilnya nanti akan diletakkan sebagai outputnya itu di style.css ini ya, di distribution ini. Tapi kalau nggak ditambah pun nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lihat ya, kita sudah membuat perintah ini. Nah, sekarang kita jalankan npm run build css sesuai dengan yang kita buat ini ya. Oke, nah kita bisa juga ke sini ya, ke sini lagi, atau kita bisa memanfaatkan nanti terminal yang ada di dalam Visual Studio Code ya. Nah, seperti ini. Karena di Visual Studio Code juga dia punya terminal ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke dalam Git Bash ini ya, ketika kita sudah membuka Visual Studio Code ya. Jadi di sini npm, pastikan ini sudah disimpan semua ya. npm run build CSS tadi ya, yang ini build CSS. Oke, kita coba enter. Oke, di sini ada salah, bukan mpn ya, tapi mpm. Kita ganti m ya. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita lihat yang tadi semulanya kosong ya, sekarang sudah berisi pada style.css ya. Jadi kalau yang di Tailwind tetap seperti ini, tapi di style.css karena kita arahkan di sini sebagai outputnya. Nah, semua script CSS untuk Tailwind nanti sudah ada semua di sini. Nah, ya sudah diletakkan di dalam sini ya. Nah, di sini tinggal kita gunakan saja ya. Bagaimana menggunakannya ya, seperti ini ya. Kita coba tutup dulu. Nah, di sini kita coba buat sebuah file ya. Kita kasih nama index.html ya. Nah, seperti ini. Ini kita cancel aja ya. Nah, di sini nanti ada index.html. Kalau kita coba buat, ini sedikit lama ya, kita tunggu. Jadi kita coba membuat struktur HTML versi HTML5 ya. Caranya nanti seperti ini ya. Biasanya dia akan keluar otomatis ya.
Nah, nih ya kita pilih aja nih ya. Oke, misalnya kita coba di sini Tailwind misalnya ya. Tailwind CSS. Nah, sekarang ya kalau kita menggunakan CDN ya, yang ini bisa kita kopikan ya, yang tadi. Nah, ini bisa kita kopikan ke dalam HTML kita seperti ini. Nah, hanya saja di sini tidak bersifat dinamis ya, kita tidak bisa memodifikasinya, kita tinggal pakai saja ya. Nah, tetapi kalau kita sudah pakai npm tadi ya, kita tinggal link ya seperti ini, CSS pilih. Nah, start kita kan sudah ada nih di dalam this tadi ya, jadi kita buat di sini dist. Nah, jadi kalau kita save, nanti kan kalau kita klik ini, tekan tombol kontrol, klik, nah nanti dia akan terbuka ya, menandakan sudah betul arahannya ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana menggunakan Tailwind. Ya, sedikit saya contohin misalnya kita coba kontainer di sini ya misalnya. Nah, kita coba pakai container apa ya? Nah, ini aja nih. Ya. Oke, kita kopikan aja di sini di dalam body ini ya. Ini contohnya ya. Kalau kita coba pakai apa ya misalnya ya. Kita coba cari ya. Nah, ini box shadow ya, kita coba ya. Nanti kita akan membuat ada shadow seperti ini ya. Kita ambil yang MD saja nih sepertinya ya. Yang MD kita copyin ya. Nah, di sini kita pastekan, lalu kita buang aja yang ini. Nah, di sini kita tuliskan heading 1, heading 1 ya, misalnya hello world. Seperti ini, hello world ya. Nah, saya akan memanfaatkan apa ya, live ya, live server pada Visual Studio ya. Jadi kita tidak perlu install apa ya, kita tidak perlu install kayak SAM dan sebagainya ya untuk menjalankan web kita ya. Jadi di Visual Studio ini ada plugin namanya Live Server ya. Jadi tinggal diinstal saja nanti. Kita coba saja Live Server seperti ini. Nah, nanti tinggal diinstal ya. Kebetulan sudah saya install ya, jadi tulisannya uninstall. Tapi kalau seandainya belum diinstal, nanti tulisannya install di sini ya. Oke, jadi kita sudah bisa menjalankan dengan cara klik kanan, open with live server. Nah, seperti itu. Nah, otomatis terbuka nih. Ini sudah hello world ya, sudah ada bayangannya, shadow-nya. Berarti Tailwind kita sudah aktif ya. Kita coba sedikit ada margin lah ya, jangan mepet seperti itu. Misalnya M3 ya, margin ini ya. Jadi, nah ini sudah ada jarak, tulisannya juga kita ingin ada margin juga ya. Di sini mungkin ya, M3 juga nih misalnya. Oke, ya. Atau di sini saja nih. Ya, kelas ya, M3. M itu adalah margin. Nah, sudah enggak mepet lagi ya. Oke, nah seperti inilah cara menggunakan Tailwind CSS ya. Jadi untuk komponen-komponen yang lain bisa dicoba saja ya di dalam dokumentasi ini. Jadi bagaimana membuat border nantinya ya, bagaimana membuat button dan sebagainya. Kita tinggal mengikuti aja aturan yang ada di documentation pada Tailwind CSS ini ya. Oke, itu saja penjelasan saya bagaimana menginstall atau bagaimana menggunakan Tailwind CSS dengan cara kita install, bukan menggunakan CDN ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.